Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, setelah saya Senin melayani musyawarah kerja daerah di Salatiga selama 3 hari, saya langsung ke Gorontalo, saudara. Saya terbang dari Semarang, Makassar, dan akhirnya ke Gorontalo. Puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati perjalanan saya sehingga jam 11:30 tadi malam saya sampai di rumah dalam anugerah Tuhan. Walaupun sangat flu, ya suara berat, tapi saya bergairah untuk membagi firman Tuhan hari ini. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini masih merupakan kelanjutan dari minggu yang lalu. Minggu yang lalu firman Tuhan berbicara tentang diselamatkan dan bersyukur. Ya, saudara masih ingat bagaimana di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat 19 dikisahkan ada 10 orang yang sakit kusta. 10 orang itu lalu dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Mereka berdiri agak jauh dari Tuhan Yesus dan berteriak-teriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Kenapa dia berteriak dari tempat yang jauh? Karena orang kusta tidak boleh mendekat kepada orang biasa. Kalau kusta zaman dulu dia tinggal di luar perkemahan. Kalau zaman Tuhan Yesus dia tinggal di pinggiran desa. Ya, jadi akhirnya orang kusta ini berdiri agak jauh. Dan Yesus tidak langsung mendoakan dia. Yesus berfirman, dia katakan, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu ya kepada imam-imam." Dan sementara mereka berjalan kepada imam, mereka sembuh luar biasa. Dan pada zaman itu yang boleh memberikan vonis sembuh atau tidak itu imam. Ya, di dalam Kejadian jelas dikatakan itu harus imam. Ya, makanya ketika mereka 10 orang berjalan dan sampai pada imam dan sembuh, diceritakan hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus. Dan orang itu ketika kembali, dia katakan kembali kepada Yesus. Dia sambil kembali, lalu dia memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Tidak hanya itu, tidak hanya kembali lalu memuliakan Tuhan dengan suara nyaring, tapi orang kusta ini dia juga disebutkan tersungkur di depan kaki Yesus. Lalu yang terakhir mengucap syukur. Jadi ada 4 hal yang dilakukan oleh orang kusta itu. Yang pertama, kembali kepada Yesus. Setelah ditolong, setelah disembuhkan, kembali kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, memuji Tuhan dengan suara nyaring. Yang ketiga, tersungkur di depan kaki Yesus. Yang keempat, yaitu bersyukur. Makanya tadi kita banyak memuji Tuhan dengan pujian bersyukur. Nah, sekarang kita akan kupas satu persatu. Bagaimana penerapan di dalam kehidupan kita selaku orang percaya tentang apa yang dilakukan oleh orang kusta tadi. Yang pertama, perhatikan. Orang kusta itu kembali kepada Tuhan. Apa artinya kembali? Mengapa dia kembali? Karena dia tidak melupakan kebaikan Tuhan. Ya, karena dia mengingat kebaikan Tuhan. Ya, saudara, dia merasa hidupnya ditolong. Bayangkan ya, orang kusta itu orang yang sangat-sangat terhina. Karena kalau dia jalan, dia harus ngomong najis. Rambutnya harus diurai. Ya, di depan, waduh, medeni. Lalu dia harus pakai pakaian cabi-cabi. Waduh, kasihan. Ya, orang kusta ini tidak boleh kumpul dengan keluarganya. Dia harus tinggal di pinggiran. Betapa sukacitanya ketika dia sembuh. Lalu yang paling aneh, dari 10 orang kusta itu ternyata yang 9 adalah orang Yahudi. Yang 1 adalah orang Samaria. Sudah tahu, orang Samaria itu tidak bergaul dengan orang Yahudi. Dan orang Samaria itu kalau orang Yahudi sebut itu orang yang kafir. Orang tidak mengenal Allah. Ya, orang Samaria sebenarnya tidak termasuk bagian yang dijanjikan dapat keselamatan.
Nah, ibaratnya begini, yang 9 orang Kristen gitu aja ya. Ya. Iya, yang 1 orang itu Samaria. Nah, tapi kenapa yang kembali kepada Tuhan hanya 1 orang? Orang Samaria. Sampai Yesus berkata, loh, bukankah ke-10 orang tadi yang tahir? Tapi kenapa hanya 1 orang ini yang kembali? Ya, makanya ketika dia kembali, Yesus berfirman dengan jelas pada ayat yang berikutnya. Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang 1 orang ini tidak hanya sembuh secara fisik, tetapi ditambahi bonus, bukan hanya bonus, berkat yang luar biasa, yaitu selamat. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Amin. Ya saudara, begini. Saya pernah baca satu kisah tentang anjing. Ya, bagaimana anjing itu ketika dia sudah dipelihara oleh majikannya. Majikannya itu mati aja. Dia tunggu di kuburan. Iya. Karena apa dia? Oh, dia yang ngasih makan. Majikan ini yang memelihara dia. Ya. Ada kisah anjing lagi yang dia itu setiap hari ketika tuannya ini pergi luar kota, dia selalu menunggui. Di pintu dia selalu tunggui. Ya, orang-orang sekitarnya, tetangganya ngerti. Ini anjing ini nunggui tuannya. Nah, ketika tuannya datang, wah, dia kupat-kapit. Dia senang gitu kan. Karena apa? Dia ngerti ini tuannya. Nah, orang kusta ini ketika ditolong Tuhan, dia kembali. Saya yakin kalau ada orang yang mengalami masalah berat, ditolong seseorang, wajar sajalah dia itu datang ke rumah yang nolong tadi, membawa ayam goreng lah, bawa apa oleh-oleh lah, karena bersyukur. Ya. Nah, ini orang kusta ini, 1 orang ini, dia mengingat kebaikan Tuhan. Katakan bersama-sama, mengingat kebaikan Tuhan. 2, 3. Iya. Saudara, demikian juga hidup kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Hidup kita yang sudah diselamatkan. Hidup kita yang sudah dimerdekakan dari dosa. Hidup kita yang kita ini mendapatkan jatah, pengharapan, kepastian, keselamatan. Ya, di surga. Tidak hanya itu, ketika di dunia kita diberikan tuntunan. Asal kita tidak sesat ya. Kadang-kadang manusia udah diberi tuntunan. Tuhan adalah gembalaku. Tapi kadang-kadang manusia berjalan sendiri. Hidup kita udah ditolong Tuhan. Wajar. Harusnya kita datang pada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Saudara, ingat orang yang sakit kusta. Orang yang sakit lumpuh 38 tahun. 38 tahun sakit. Di tepi kolam Bethesda. Selama 38 tahun, dia berharap untuk sembuh. Dengan cara apa? Menceburkan dirinya ketika air kolam Bethesda bergoncang. Tapi selama 38 tahun, dia tidak bisa lakukan itu. Karena apa? Selalu ada saja orang yang mendahului. Ya. Selama 38 tahun, imannya terus menerus dirumuskan. Saya bisa sembuh kalau saya bisa masuk ke kolam. Saya hanya bisa sembuh kalau saya masuk ke kolam. Makanya 38 tahun hidupnya penuh dengan kekecewaan. Kecewa kenapa? Ya kecewa karena ketika dia 38 tahun ini, ketika dia selalu kedahuluan orang, mungkin ketika ada orang sembuh, lalu dia kecewa, aduh orang lain mendahului, tidak ada yang nolong saya. Tahun berikutnya, aduh saya tidak sembuh lagi. Saya bisa membayangkan 38 tahun orang ini selalu kecewa, selalu iri dengan orang lain. Kenapa orang lain bisa mendahului, gak ada orang yang mengangkat saya. Makanya ketika Yesus datang dia katakan, maukah engkau sembuh? Wah, dia gak jawab mau atau tidak mau. Dia jawab, wah gak ada orang yang mau nolong saya. Yesus cuma mau ngomong, maukah engkau sembuh? Yesus punya model kesembuhan yang berbeda. Kalau model kesembuhan yang ditawarkan yaitu masuk ke air yang bergoncang. Yesus menawarkan model kesembuhan. Modelnya Yesus. Modelnya Yesus sebagai Tuhan penguasa. Sebagai gembala yang baik. Dia cuma ngomong, bangun, angkat tilam. Saudara, sembuh. Ayat 14 berikutnya, saya masih ingat.
diterangkan. Yesus bertemu dengan orang yang sakit di tepi kolam Betesda ini. Bertemu di mana? Di bait suci. Wow, berarti orang yang sakit tadi berarti juga bersyukur kembali. Setelah disembuhkan, beribadah. Amin. Amin. Coba ngomong kanan kiri. Setelah ditolong Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ayo ngomong. Ngomong ya. Setelah ditolong Tuhan, apa? Beribadah kepada Tuhan. Tidak melupakan kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih Tuhan. Tidak lupa. Dia katakan, ku takkan lupa kasihnya. Karena problemnya banyak orang yang melupakan kebaikan Tuhan. Orang kalau udah melupakan kebaikan Tuhan, repot. Enggak butuh Tuhan. Orang kalau enggak butuh Tuhan, repot. Ya, saudara, saya sebagai gembala tugas saya yaitu menggembalakan. Mengantarkan supaya jemaat mengalami keselamatan, bertumbuh, berbuah, mengerjakan keselamatan. Ya, nanti kalau wisuda ke surga, dipastikan ke surga semua. Coba tanya, kamu ke surga enggak besok ya? Tanya ya. Iya. Enggak mungkin saya ngajar sesat gitu kan. Enggak mungkin. Ya. Makanya tugas saya sebagai gembala jelas. Tanggung jawab saya sebagai gembala. Saya melaksanakan tugas penggembalaan. Memastikan. Makanya saya himbau saudara-saudara, ingat kebaikan Tuhan. Amin. Mengingat kebaikan Tuhan itu buktinya apa? Kembali. Kalau yang 9 ini, udahlah, yang penting saya dapat keselamatan. Yang penting saya dapat kesembuhan fisik aja. Udah, yang penting saya dapat berkat fisik aja. Ya, banyak orang yang dicari itu berkat fisik. Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Setelah berkatnya didapat, lupa. Ya, Tuhan berkati saya. Anak saya mau gini, usaha saya mau gini. Sudah semuanya lancar, lupa. Seperti yang 9 ini rata-rata, ini menggambarkan kehidupan orang Kristen zaman sekarang. Yang dicari, udah Tuhan tolong saya mau gini, saya mau gini. Setelah dapat, lupa. Gitu kan? Nah, ini 9 ini menggambarkan kehidupan kekristenan pada umumnya. Tapi satu orang ini kembali kepada Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan. Ya. Saudara, kalau kita selalu berpikir, Tuhan terima kasih untuk berkat. Terima kasih untuk anugerah. Apapun yang sedang Engkau lakukan dalam hidup saya. Engkau baik. Engkau pasti punya rencana yang indah. Kadang kita nggak ngerti loh saudara. Yang kita mintakan cuma yang baik-baik, yang baik-baik saja. Saya dulu nggak ngerti loh. Coba kalau bapak saya nggak mati. Kalau Pak Matius Sutopo nggak meninggal dunia ya. Mungkin dia sudah berumur 80, hampir 90. Mungkin masih jadi gembala, mungkin masih khotbah. Oh, saya nggak mungkin jadi gembala. Dulu saya sedih, protes sama Tuhan. Kenapa bapak saya mati? Ketika saya masih kelas 1 SMA. Kenapa teman-teman saya pada keluar kota, udah kerja? Ya, kenapa saya di sini sendiri? Sekarang saya baru tahu seperti Rasul Paulus katakan. Ya, Rasul Paulus selalu katakan apa? Sekarang aku ini baru tahu, aku mengerti. Ya. Saudara, Allah itu bekerja. Saudara, mungkin hari-hari ini engkau mengalami sesuatu, ingat ya, jangan lupa kembali pada Tuhan. Amin. Ya, jangan lupa kebaikan Tuhan. Ngomong kanan kiri, jangan lupa kebaikan Tuhan. Ngomong kanan kiri, jangan lupa kebaikan Tuhan. Si Tuhan. Ya, saudara, makanya kenapa harus kembali pada Tuhan? Kalau nggak kembali pada Tuhan, kalau nggak beribadah pada Tuhan, orang bisa kembali pada kehidupan lama. Makanya Tuhan Yesus ketika ketemu dengan orang yang sakit 38 tahun di kolam Betesda itu, dia ngomong gini, hei, kamu udah sembuh. Kamu udah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Ketemunya di bait suci, ketemunya di gereja. Yesus ngomong, kamu udah sembuh ya. Jangan berbuat dosa lagi. Oh, baru kita tahu, rupanya sakit 38 tahun. Sakitnya disebabkan karena dosa. Sakitnya disebabkan karena dosa. Karena ada orang yang berdosa, menyembunyikan dosa, gak mau minta ampun, hidup dalam dosa. Orang Kristen tapi hidup dalam dosa. Orang Kristen tapi tidak hidup dalam pertobatan. Rupanya Tuhan ngerti. Sampai Tuhan katakan, hei, kamu udah sembuh ya. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya kamu gak lebih parah gitu kan. Saudara, ini indah sekali. Dengan kita mengingat kebaikan Tuhan, kita datang pada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan menyelamatkan. Ada yang berkata gini, oh saya tidak pernah ke gereja, saya juga hidup kok, saya juga bernapas.
Saya tidak datang ke gereja, saya juga baik-baik saja. Saudara, saya kasih tahu. Tuhan itu merancangkan kehidupanmu sampai pada puncak destiny. Sampai puncak destiny. Makanya jangan biarkan hal-hal yang negatif menghalangimu. Berpikir negatif, ya, lalu apa? Punya musuh, ya, suka memfitnah, dendam, kepahitan, itu semua tidak berkenan. Karena apa? Itu merupakan bagian daripada kerajaan dunia. Bagian dari kerajaan Allah itu apa? Itu kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Makanya orang kusta yang pertama kembali pada Tuhan, yaitu apa? Mengingat kebaikan Tuhan. Siapa yang bisa nyanyi lagu gini? Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Mari pujikan bersama-sama. Ku takkan lupa. Semua menyanyi. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Semuanya, belum nyanyi semua. Ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Itu satu deklarasi, saudara. Kalau katakan, ku takkan lupa kasih-Nya. Dunia ini bikin lupa. Masalah kita kadang juga bikin lupa pada Tuhan. Ya. Manusia lama, perseteruan, iri hati, kedengkian, kadang juga bikin lupa. Itu seperti kabut yang menghalangi mata rohanimu, tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Makanya jadilah seperti orang kusta ini. Kembali pada Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Saudara, Tuhan itu suka loh dengan orang yang memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Bahkan ketika murid-muridnya ya ditegur oleh Tuhan Yesus, dia bisa katakan, aku bisa nyuruh batu itu berteriak. Makanya begini, biasakanlah saudara memuji Tuhan dengan suara nyaring. Kalau Alkitab katakan suara nyaring gak pernah salah. Katakan gak pernah salah. 2, 3. Ada maksudnya.
Suara nyaring berarti suara lantang. Suara nyaring berarti adalah suara yang bisa didengar banyak orang. Jadi suara saudara itu bisa didengar banyak orang. Suara kebenaran. Kalau orang kusta ini kembali pada Tuhan Yesus sambil berkata, aku sudah disembuhkan, terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus menyembuhkan saya, haleluya. Orang berkata, dia ngomong apa? Oh, dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Berarti ini bicara tentang suara kesaksian, amin. 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 Ini suara kesaksian. Suara nyaring, itu suara kesaksian. Makanya begini, jangan tahan. Kalau saudara punya kebaikan Tuhan, jangan tahan. Pujilah Tuhan dengan suara nyaring. Saudara kebanyakan kalau muji Tuhan terpengaruh dengan yang samping kanan kiri kan? Ya. Saya mesti biasakan menyembah Tuhan. Saya berharap singer-singer ini ketika WL selesai, singernya juga bisa bermazmur. Ya, singer ini kan punya mic, mendorong jemaat bermazmur. Ya. Kenapa saya dikasih mic? Supaya nyaring suara saya. Ya. Suara nyaring berbicara bahwa saudara memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tahu. Saudara diem pun tahu. Saya kira begini, kalau memuji Tuhan dengan diem, mungkin Tuhan tidak kasih kita suara keras. Tuhan beri kepada kita suara volume, suara nyaring. Diterangkan di sini, suara nyaring. Dikatakan supaya ketika kita menceritakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, oh kita bisa menyanyikannya dengan suara nyaring. Suara nyaring juga berbicara tentang kesaksian itu. Pemazmur Daud, dia katakan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Tuhan selagi aku masih ada. Saya yakin mestinya saudara akan lebih banyak sering memuji Tuhan daripada lagu-lagu campur sari. Lebih banyak memuji Tuhan daripada saudara nyanyi yang lain. Sampai pemazmur Daud mengatakan, ya Tuhanku, aku hendak memuji Engkau. Aku hendak bermazmur bagimu selagi masih hidup. Tuhan ingin berkenan dengan suara nyaring kita. Tuhan ingin kita memuliakan Dia. Orang kusta tadi memuliakan Tuhan. Dia kembali memuliakan Tuhan. Kenapa Tuhan kasih model kesembuhan yang lain? Kalau orang yang sakit 38 tahun tadi, airnya bergonjang, nyemplung sembuh, wah, dia ngomong aku sembuh karena airnya. Makanya dia tuntun kepada Yesus, sumber kesembuhan. Amin. Yesus. Supaya dia lihat Yesus. Supaya dia ngerti Yesus penyembuh. Coba mari kita nyanyi. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Ingat kebaikan Tuhan ya, menyanyi, menyembah Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah
didengar tuh manis. Manis. Manis didengar oleh Tuhan. Tapi kalau yang lain nggak manis. Kalau ada orang yang ngomongin yang nggak baik, ya saling memfitnah, saling membenci. Orang ngomongin gosip nggak baik. Ya setan sering pakai oleh orang-orang untuk apa? Ngomongin yang negatif terhadap gereja. Ini setan bisa gunakan orang. Setan bahkan bisa gunakan ngomongin yang negatif terhadap pelayanan. Wah ini TK itu gak bener, wah ini PPA gak bener, wah ini Pak Gembala, wah ini serangan iblis. Orang gak sadar. Itu Tuhan gak manis. Kalau ada orang yang saling ngomongin tentang jemaat yang gak baik, wah ini bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan mau, kalau kita mau membalas kebaikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin. Memuliakan Tuhan. Kalau memuliakan Tuhan itu manis didengar oleh Tuhan. Pemazmur Daud katakan, oh ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagi. Bahkan saya masih ingat satu ayat yang luar biasa. Di dalam Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ketika saya ada di bandara, saya lagi persiapan ini. Saya ngomong, Tuhan aku nanti sampai di rumah jam 11:30. Aku tidak mau, aku masih ngetik-ngetik lagi. Kasih aku Tuhan, pewahyuan. Kenapa ini hubungannya dengan ini? Oh ternyata, saya tuh bersyukur loh. Saya tuh tidak pernah loh mengajarkan, mengkhotbahkan tentang persembahan pertama. Tapi saya bersyukur loh, banyak orang-orang tua di sini yang sangat berhasil mendidik anak-anaknya. Ternyata banyak di antara jemaat kita ini yang dia itu mempersembahkan. Memuliakan Tuhan itu tidak hanya dengan suara. Memuliakan Tuhan itu tidak hanya dengan kesaksian. Tapi firman Tuhan dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hasil pertamamu. Waduh luar biasa. Saya senang, ya saya tidak sebut nama. Banyak ya, termasuk kedua anak saya ketika dia bekerja. Saya ngomong, kasih pada Tuhan. Hasil pertama. Muliakan Tuhan dengan harta. Jadi ketika saudara memberikan persembahan pada Tuhan, itu berarti saudara memuliakan Tuhan dengan hartamu. Harta yang kita punya itu milik Tuhan, pemberian Tuhan. Lewat persembahan yang diberikan, dikelola di dalam rumah Tuhan. Untuk membiayai pekerjaan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, setelah kembali. Lalu yang kedua, memuji Tuhan dengan suara nyaring. Yang ketiga, tersungkur. Apa arti tersungkur? Ya, saudara, di dalam Lukas 17 ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Tersungkur artinya apa? Tersungkur berarti apa? Sujud menyembah di depan kaki Yesus. Orang kusta ini tersungkur, sujud menyembah. Ini begini. Tersungkur. Sujud menyembah. Berarti apa? Berarti dia meletakkan hidupnya, seluruh hidupnya di bawah otoritas penguasa tunggal yaitu Yesus. Berarti dia memberikan pujian penghormatan, menyembah, berarti hanya satu penguasa dalam hidupnya yaitu Yesus. Saudara, saya mau kasih tahu, ketika saudara memuji Tuhan, ketika saudara menyembah Tuhan, punyailah sikap hati sujud menyembah. Mungkin fisikmu tidak sujud menyembah. Apalagi seusia saya. Ini gak mudah loh tadi saya praktek sujud menyembah itu. Loh ini benar loh, saya tadi juga isu orang ya. Ya. Apalagi setelah opnam. Saya setelah opnam tanggal 21 Oktober kemarin, saya gak sehat kemarin. Ya. Tapi yang paling penting itu sikap hati. Tersungkur. Saya mau ajarkan. Ketika kita memuliakan Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, sikap hatinya mesti sujud menyembah. Sikap hatinya. Kalau saudara nyanyi gini. Dan saudara tadi nyanyi. Menyembah Tuhan. Sikap hatinya sujud menyembah. Jangan ada seorang pun di antara engkau yang ketika nyanyi sambil main HP. Ketika saudara nyanyi ngalamun. Ketika nyanyi sekedarnya. Enggak.
Ketika saudara memuliakan Tuhan, saudara menyembah Tuhan, sikap hatinya tersungkur. Mari katakan tersungkur. 2, 3. Kurang keras. 2, 3. Sudah tersungkur itu sikap hati sujud menyembah. Ketika saudara memuji Tuhan, sikap hatimu tersungkur. Bicara tentang sikap hati. Nih, saudara, sikap hatinya tersungkur. Menyembah, memuliakan Tuhan. Sikap hormat, tunduk, berserah. Dalam hati ngomong, Tuhan Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan. Sikap hatinya ini menyembah, tunduk. Ya, saya yakin saudara, jemaat ini mau dibawa Tuhan menjadi satu jemaat yang Tuhan berkenan. Ketika saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sikap hatimu tersungkur. Memuji dan menyembah. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang. Coba, Engkaulah Tuhan, sambil sikap hati tersungkur, sujud, sikap hati menyembah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Yes, amin. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Stop dulu. Coba saudara nyanyi begini. Engkaulah Tuhan. Saudara mikir, sesuk belanja apa ya? Sesuk masak apa ya? Coba saudara sambil mikir begitu, ya. Coba sambil dibandingkan ketika saudara sikapnya udah ada mikir yang lain, kotakan yang lain, saudara sujud menyembah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Mungkin ada di antara engkau yang sakit ya hari ini, ya nggak sehat gitu kan. Saudara sambil memuji Tuhan, menyembah Tuhan, nanti Tuhan sembuh. Saya yang percaya, yang engkau yang sakit. Kalau saudara ngomong, Pak, apakah pamit sehat? Enggak. Ya, saya tadi habis ibadah tidur, telepon tidur. Ya. Pas lagi tidur enak gitu kan, Mbak Evi datang, Pak tensi dulu, aduh, aku agak pusing-pusing gitu. Oh tidur lagi, Pak lagi tidur, panjang umurnya, lu kok ada orang bawa lilin gitu kan. Terus saya nggak ulang tahun, ternyata Mas Yesa yang ulang tahun. Tapi itu lilin itu dinyanyikan untuk gugah saya, aduh masih pusing lagi. Ya saya sudah pengen ya, tapi saya yakin, saya sering mengalami ketika saya nggak sehat, saya memberitakan firman, Tuhan kerjakan kesembuhan, amin. Siapa yang sakit hari ini? Aku sebenarnya tadi tidak mau kerja, aku sakit, tapi aku terpaksa kerja. Saudara sembuh, kan? Sembuh. Amin, amin, sembuh. Ya, saudara yang hari ini sakit, ya. Kalau engkau datang pada Tuhan, engkaulah Raja. Tuhan, aku tidak mau sakit, aku mau sembuh. Engkaulah Tuhan. Sambil sikap sujud, engkau sikap tersungkur, sikap menyembah, sikap hormat kepada Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, engkaulah Tuhan, engkaulah Raja. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
Pandang salib Yesus. Sembah dia. Tersungkur. Sujud. Hormat. Tunduk pada Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kalau saya bertanya gini, yang tahu siapa kalau sikap kita sujud tunduk? Enggak tahu ya. Ada orang yang nyembah Tuhan mungkin sambil ngalamun. Nyembah Tuhan sambil biasa saja. Nyembah Tuhan sambil mikir yang lain. Ya, enggak ada yang tahu. Ya. Apakah saudara mengasihi Yesus? Enggak ada yang tahu. Makanya saudara terbuka. Buka hati. Tuhan, selidiki aku Tuhan. Apakah aku mengasihi Engkau? Saudara buka hatimu. Tuhan, apakah aku betul-betul mengasihi Tuhan? Sikap hatiku bagaimana? Apakah aku ketika aku menyembah Tuhan, saya tersungkur, hormat, tunduk kepada Tuhan? Tuhan, ujilah pikiranku. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, oh yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Mari kita angkat tangan kanan kita semua, selidiki. Selidiki aku. Buka hatimu. Tuhan, selidiki hatiku Tuhan. Apakah aku betul-betul mengasihi Engkau? Sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat, telah kurasakan kebaikan-Mu Tuhan. Baikan yang tak pernah habis di hidupku, tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Amin. Yang dilakukan oleh orang kusta itu yang terakhir yaitu mengucap syukur. Oh, mudah Pak, itu orang kusta kan karena sembuh ya. Karena sembuh ya. Oh, dia mengucap syukur gampang. Mengucap syukur dalam keadaan baik itu gampang. Saya mau kasih tahu loh, Yesus ketika ada problem dia mengucap syukur. Saya selidiki dalam Alkitab. Ketika dia dihadapkan pada satu problem, bagaimana banyak orang yang ngikuti dia, ada 5.000 orang, 4.000 orang ngikuti dia. Ini problem loh, tidak ada kelaparan loh, tidak makan loh. Dan justru Yesus bersyukur, berdoa kepada Bapa. Coba kalau saudara lihat di dalam Alkitab kita Matius 15 ayat 36. Ketika ada problem, siapa yang mau ngasih makan? Ada anak kecil yang bawa 5 ikan dan 2 roti. Disebutkan dalam bagian lain 7 roti. Roti itu dibawa lalu dia mengucap syukur. Ketika mengucap syukur, roti itu dilipat kali gandakan oleh Bapa di surga. Diambil gak habis-habis, diambil gak habis-habis. Semua orang makan sampai kenyang. Yesus ketika ada problem mengucap syukur. Bagaimana dengan engkau?
ketika Yesus berhadapan dengan mayat Lazarus. Coba lihat di dalam Yohanes pasal 11. Saudara, dari situ saudara bisa melihat Yohanes 11. Ini problem. Bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Lazarus sudah mati. Dan Yesus sengaja tidak langsung ke tempatnya Lazarus. Kenapa? Karena dalam tradisi Yahudi, itu kalau orang mati, itu dibiarkan sampai 3 hari dulu. Nanti kalau dihidupkan pada hari yang pertama, oh kemarin nggak mati kok. Hari yang kedua kemarin nggak mati kok. Udah memang sengaja. Benar-benar sah mati. Coba saudara perhatikan. Di dalam Yohanes 11 ayat 41. Yesus menengadah ke langit, ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Yesus mengucap syukur. Ayat 43 mengatakan, sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, Lazarus, marilah keluar. Sembuh, hidup, bangkit. Udah bau. Realitanya, Lazarus sudah mati. Tapi realitas surga, Lazarus hidup. Bahkan malam terakhir, ketika Yesus besoknya mau dia disalib, dia memecahkan roti, mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu adalah pola daripada kehidupan Yesus. Mengucap syukur pola dari kehidupan Yesus. Orang yang kusta tadi, dia kembali pada Tuhan, memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Lalu tersungkur, yang terakhir mengucap syukur. Ternyata mengucap syukur adalah pola daripada pelayanan Tuhan Yesus. Makanya Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika di dalam Tesalonika 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Coba tirukan semua, mengucap syukurlah dalam segala hal. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala hal. Artinya, kita diminta bersyukur. Ada satu hal yang tidak saya terangkan tadi pagi, yang tadi saya diingatkan Tuhan. Jemaat perlu diajarin begini. Banyak dari orang itu yang polanya itu pola doanya itu minta. Ya. Minta Tuhan menyediakan ini, minta Tuhan menyelesaikan masalah ini. Padahal saudara, saya kasih tahu ya. Tuhan ngajari kepada setiap orang itu berdoalah sesuai dengan kehendak Allah. Coba kalau ada di antara saudara-saudara yang butuh ini, butuh itu. Nggak tahu, Tuhan udah sediakan loh. Berkatnya sedang OTW. Tuhan udah kasih loh, berkatnya OTW loh. Tapi masih minta. Padahal saudara mesti juga mengembangkan doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan sudah sediakan, Tuhan kasih, doanya tidak lagi minta, tapi bersyukur. Tuhan terima kasih. Saya bersyukur Tuhan untuk kesembuhan yang sedang Tuhan kerjakan. Amin. Amin. Loh iya loh, saya tuh sekarang alami, kemarin kaki sakit. Saya tuh harus minum obat. Nggak tahu bagaimana. Ya, saya kadang-kadang ini kebasnya belum hilang. Saya ngomong, Tuhan terima kasih, Engkau sedang kerjakan kesembuhan. Saudara yang punya problem, dia ngomong gini, terima kasih Tuhan, Engkau sedang kerjakan penyelesaiannya. Amin. Nah, makanya mengucap syukur dalam segala hal. Ada yang ngomong gini, Pak, hidup saya benar-benar begini Pak. Udah gini Pak,
Mengucap syukur apa enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Mengucap syukur apa enggak bisa. Semuanya keadaannya begini, Pak. Ya saya sedang mengalami begini. Mengucap syukur yang mana? Makanya firman Tuhan katakan belajar memberi korban syukur. Kalau saudara dalam keadaan yang benar-benar tidak bisa mengucap syukur, berikan korban syukur. Makanya ada nyanyian yang mengatakan, ku bawa korban syukur. Ya, kenapa? Korban syukur berarti mengucap syukur untuk hal-hal yang berat, untuk masalah. Apakah ada di antara engkau yang sedang mengalami masalah yang berat ya? Sampai Tuhan aku ngucap syukur tidak bisa. Abot. Berikan korban syukur. Korban syukur. Ya, makanya kalau saudara-saudara memberikan persembahan pada Tuhan, itu bukan nyumbang gereja, bukan nyokong Tuhan, tapi korban. Korban itu sesuatu yang sampai saudara mengalami, merasakan kehilangan, sakit. Ketika saudara mengalami masalah-masalah problem, aduh Tuhan aku ngalami gini kok, suruh bersyukur. Saudara nyanyi saja. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yuk nyanyi ini sambil tersungkur. Ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ada kadangkala kita ini ngadepi situasi. Tuhan bagaimana? Ketika saya sakit, aduh jalan aja saya susah. Saya harus bawa Bu Yuli ini. Jauh ini. Sampai aduh Tuhan, saya ini hamba Tuhan berdua kok ini ngalami begini. Aduh gimana ini Tuhan? Ya gimana ini? Ya gak apa-apa. Ya. Firman Tuhan katakan Tuhan itu tidak menjanjikan hidup tanpa cobaan, tanpa gelombang, tanpa rintangan. Tapi Dia janjikan memberi kekuatan. Amin. Ku bawa korban syukur. Saudara, bersyukur berarti menyerahkan masalah yang kita alami ke dalam tangan Tuhan. Bukan ke dalam tangan orang lain, ke dalam tangan Tuhan. Berserah sepenuhnya. Mengatakan pada Tuhan, Tuhan aku mau diproses, mau dibentuk. Membiarkan Yesus bekerja. Bukan kita yang bekerja. Ya, membiarkan Yesus mengubah hidup kita. Meninggalkan semua keinginan pribadi kita, ego kita. Kadang-kala kalau kita itu ngalami sesuatu, kita itu gampang loh nyalahkan orang lain. Ya. Lalu menghargai apa yang Tuhan berikan. Mengingat kebaikan Tuhan. Percaya bahwa kita sedang dibentuk. Makanya kalau orang itu sungguh-sungguh ibadahnya berfokus pada Tuhan. Dia bisa nyanyikan lagu di Tuhan, banyak yang kau perbuat loh di dalam hidup ini. Ya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupmu ini. Dan saya percaya rancangan indahmu terjadi. Mari saudara berdiri semua. Mungkin ada di antara engkau yang hari ini ngalami. Tuhan, aku tuh mau bersyukur gak bisa. Keadaanku berat, masalahku banyak Tuhan. Bawa korban syukur pada Tuhan.
Apakah saudara mau mengakui dan ngomong kepada Tuhan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku ini. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan indah terjadi di